Ini semua keadaan yang kita alami ketika adanya pandemi corona itu, pandemi virus corona. Memang pandeminya sama, tapi keadaannya tidak benar-benar sama. Ya, itulah yang saya alami. Kalau saya boleh cerita, misalnya bukan hanya pulang ke rumah. Awalnya waktu mau dipulangkan ke rumah itu saya bingung ya, pulang ke rumah siapa? Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya Bu Ana untuk kesempatan yang sangat berharga. Saya merasa terhormat bisa menyampaikan beberapa renungan yang saya peroleh ketika renungan bagian firman Tuhan. Ya, sebelum renungan, nanti renungannya judulnya ini berada di tengah badai. Sebelumnya saya mau perkenalkan dulu keluarga saya ya. Ya, ini sebenarnya ada fotonya. Ini fotonya ke ini ya, ke Tindis. Nah, ini sebenarnya foto, ini papa mama saya. Ya, ini papa mama saya. Nggak ada foto yang terbaru karena papa mama saya sudah meninggal. Ini waktu di kuburannya ya. Ini saya ganti aja. Ini lebih meaningful yang ini. Ya, papa mama saya sudah dipanggil Tuhan. Papa saya meninggal waktu saya berusia 8 tahun. Jadi kelas 3 SD, lebih kecil dari anaknya Pak Sulaiman tadi. Kalau mama saya meninggalnya sebelum saya masuk saat. Jadi benar-benar sebelum masuk saat. Nah, jadi kalau ditanya keluarganya ini, tapi kan sekarang kan bukan kayak Adam dan Hawa ya, nggak ada keluarga gitu. Ada keluarga sekarang. Puji Tuhan ada keluarga yang baru. Ini adalah keluarga dari kakak papa saya, jadi kokonya papa. Ini adalah istri, kakak iparnya papa, istrinya koko, karena kokonya papa meninggal juga ketika papa saya meninggal, 2 tahun kemudian meninggal. Ini adik saya lagi kuliah di Bali, di Universitas Udayana ya. Ini cece ipar saya, ini calon istri saya. Ini koko saya, makanya mirip dengan saya ya. Cuma beliau lebih gendut, ini keponakan saya. Jadi seharusnya saya tinggal dengan mereka di rumah. Tapi karena mau mengurusi pertunangan dan bimbingan pranikah gitu, saya sekarang sedang di Bali, berada di sebuah pembuangan. Nah, ini kayak kos-kosan ya. Saya sedang mempersiapkan itu. Ya, itu ada enaknya, ada tidaknya. Salah satu enaknya adalah mengerjakan tugas tanpa diganggu yang baju kuning ini. Ya, baju kuning ini suka mengganggu gitu, minta diloncat-loncatin. Yang baju kuning ini juga suka ganggu, ngajakin main game. Tapi yang lebih suka ganggu yang ini. Jadi suka gedor-gedor pintu gitu. Ya, inilah keluarga saya yang sekarang. Dan saya juga punya keluarga yang lain ya tentunya. Keluarga yang lain yaitu keluarga di saat. Misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Bu Ana kayak gitu. Yang selalu menolong saya. Ya, sekian perkenalan keluarga saya. Kita akan masuk ke dalam bacaan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di Ester 4 ayat yang ke-10 sampai 14. Kitab Ester pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai 14. Jika sudah menemukannya, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. LAI memberikan judul perikopnya Usaha Mordekai untuk Menolong Orang Yahudi. Ester 4 ayat 10 sampai 14, demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi Ester menyuruh Hatach memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyampaikannya jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari.
Sebelum kita lebih lanjut, kita berdoa dulu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang sungguh baik, terima kasih buat anugerah-Mu, karena Engkau bukan hanya memelihara kami, tapi Engkau menyelamatkan kami dengan Putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk hari-hari yang bisa kami nikmati. Sebentar kami akan sekali lagi merenungkan firman-Mu, kami akan mencoba untuk memahaminya dan terlebih melakukannya. Tuhan tolong kami dengan Roh Kudus dalam terang untuk waktu-waktu kami ke depan. Terima kasih ya Tuhan. Doa kami Tuhan yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dengan syukur. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ada satu gambar. Kalau kita lihat gambar ini, yang terlintas di dalam pikiran kita apa ya kira-kira? 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, badai, 6, 7, perahu dalam badai, 9, 10. Ya, Pak Justinus? perahu di tengah-tengah badai. Ya, yang lain? Kapalnya macam-macam, badainya satu. Betul. Yang lain lagi? Lukisan. Ya, Pak Cece Desi? Bu Desi? Mau besar mau kecil, begitu badai datang semuanya kena. Semuanya kena. Ada yang nggak nyambung. Ada. Ada yang kapal lama, ada yang kapal model baru. Oke, kita mungkin familiar dengan istilah ini ya, idiom ini atau ungkapan ini ya. We are not all in the same boat. Tapi yang kita bisa dengar, we are in the same boat. Jadi kita semuanya sedang di perahu yang sama. Tapi kalau kita lihat gambar ini kayaknya nggak cocok ya. Lebih cocok gini, we are all in the same storm. Jadi memang yang dibilang Bu Ana tadi benar. Kita kayaknya kapalnya beda-beda, tapi badainya sama. Karena kalau kita lihat ya, kapal ini, kalau yang kena badai kapal induk ini, kapal yang bisa buat lapangan terbang, itu kayaknya kena badai gitu ya, cuma kayak rindu. Bahasa Indonesianya adalah gempa ringan. Nah, kalau yang kena yang kapal ini, ya itu bisa kayak, wah, bergolak, nggak masuk akal. Apalagi kalau misalnya kapalnya nggak ada mesinnya. Jadi kayak terkatung-katung. Mungkin kalau lama-kelamaan bisa karam kapal kayak yang dialami Paulus gitu. Ya inilah keadaan kita saat ini. Kita memang mengalami pandemi yang sama gitu. Tapi kita di posisi yang berbeda-beda ya. Misalnya kalau orang yang kaya gitu, kayak kapal induk ini mungkin. Kalau kena pandemi ya mungkin cuma nggak bisa jalan-jalan gitu ke luar negeri. Karena nggak boleh berpergian gitu. Terus mungkin mereka juga nggak bisa beli barang-barang karena produsennya lagi tutup. Itu aja. Tapi kalau orang yang menengah mungkin mereka bukan hanya kebutuhan tersiernya yang terkurangi atau terbengkalai, tapi juga ada kebutuhan sekunder yang tidak bisa dipenuhi misalnya. Dan terlebih kalau mereka adalah orang yang mohon maaf, ekonominya menengah ke bawah gitu, itu orang-orang yang kesulitan bahkan untuk makan, kebutuhan primernya itu tidak dapat terpenuhi. Ya, inilah yang kita alami bersama, dan sepertinya kalau kita lihat di Alkitab kita, inilah yang juga dialami oleh bangsa Israel yang ketika itu bukan berada di tanah mereka sendiri ya. Mereka itu sedang berada di sebuah bangsa yang negara yang bukan punya mereka itu. Tapi keuntungannya adalah mereka punya Esther yang mewakili mereka, dijadikan ratu, dan dia seharusnya bisa untuk menolong mereka. Makanya ketika itu bangsa Israel akan dibasmi gitu ya, diluluh lantahkan oleh orang yang nggak suka, salah satunya Haman melalui Raja Ahasveros gitu. Nah, makanya ketika itu si Mordekai itu minta tolong Esther, kalau bisa Esther, kamu itu nolongin kami supaya kami nggak binasa. Nah, Esther bilang, saya aja nggak dipanggil raja itu, jadi susah nih 30 hari ini. Karena waktu itu ada titah raja yang mengatakan kalau nggak dapat tongkat emas tidak boleh menghadap raja. Meskipun aku ratu, kalau aku nggak dapat tongkat emas itu bisa mati juga. Itulah yang mau disampaikan. Tapi yang menarik adalah Esther itu punya posisi yang di dalam istana raja. Jadi meskipun dia terkena krisis yang sama atau badai yang sama atau pandemi ketika itu yang akan dibasmi, dia masih terselamatkan gitu. Karena mungkin ketika itu dia bisa dianggap sebagai ratu, sudah bukan orang Israel lagi. Tapi kan ada posisi yang tidak mengenakan gitu bagi di lain itu. Makanya Mordekai bilang ayat 13 ini. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther.
jangan kira karena engkau dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Jadi jangan mentang-mentang di sana terus enak-enak itu terus lupa dengan bangsa, kacang lupa dengan kulitnya. Sedangkan orang Yahudi yang diwakili oleh Mordekai itu punya posisi yang tidak baik di pasal 3 ayat 13b. Saya bacakan ya. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi daripada yang muda sampai kepada yang tua. Bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan pada satu hari juga pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Jadi posisinya nggak enak. Yang orang Yahudi dapat posisi di mana akan dibunuh, dibinasakan, dipunahkan. Jadi kayak posisinya berbeda. Oleh sebab itu, diwakili oleh Mordekai, mereka menyatakan bahwa kesulitannya, badannya sama nih, sama-sama akan yaitu mengalami pembunuhan dan sebagainya, tapi keadaannya yang dialami sebenarnya real circumstances-nya itu nggak sama gitu. Kalau kita baca, memang inilah keadaannya. Ya mungkin ini mirip-mirip lah dengan kita. Ya kita ini siapa ya, mahasiswa onliner gitu. Ya sama. Tapi juga ada mahasiswa plus berkeluarga yang mau online harus mungkin gantian dulu laptopnya dengan anaknya, atau rebutan tarik-tarikan wifi, atau mungkin juga bisa mahasiswa berkeluarga dengan keluarga. Jadi ada plus keluarga lainnya gitu. Yaitu misalnya mertua atau ada mama yang harus diurusin dan sebagainya. Atau mahasiswa plus pelayanan gitu. Apalagi pelayanan juga online gitu. Jadi bukan hanya mendengar rekaman, tapi juga merekam gitu. Dan sebagian yang lainnya gitu. Banyak hal yang lain. Ini semua keadaan yang kita alami ketika adanya pandemi corona gitu. Pandemi virus corona. Memang pandeminya sama, tapi keadaannya tidak benar-benar sama. Ya, itulah yang saya alami. Kalau saya boleh cerita, misalnya bukan hanya pulang ke rumah. Awalnya waktu mau dipulangkan ke rumah gitu, saya bingung ya, pulang ke rumah siapa gitu. Akhirnya saya memberanikan diri ngechat lewat WhatsApp gitu ke orang yang baju kuning tadi, yang mirip dengan saya tapi sedikit punya lemak berlebih. Saya bilang, kalau aku pulang ke rumah gimana ya? Terus dia bilang, wah seneng, malah nggak apa-apa kan, mau diajakin main, diajakin makan dan sebagainya. Ya alhasil saya tambah gendut. Di samping itu ketika begitu saya setuju, terus saya bilang kalau gitu boleh minta tolong nggak ngomong ke dekan akademik gitu, Bu Silvi untuk SR, kan itu waktu itu prosedurnya pakai WhatsApp dan sebagainya. Langsung hari itu juga, waktu itu juga langsung diomong. Nah saya lupa nih kalau beliau itu kan tinggal bersama orang tuanya. Nah yang tadi itu yang kakak iparnya papa saya, ya saya harus minta izin sama beliau juga ya. Waktu saya minta izin, si kakak iparnya papa itu langsung setuju gitu. Dan saya langsung bersyukur gitu. Wah, saya punya tempat tinggal ya. Nggak harus bersama dengan mahasiswa Mandarin yang ada di saat ketika itu yang ngomongnya Yunani modern kayak gitu. Ya bersyukurlah, maksudnya pulang duluan gitu. Tapi saya juga bingung juga ya. Nanti kalau pulang misalnya ngapain ya? Dan ternyata kuliah online jauh lebih menyenangkan bagi saya karena saya bisa badminton dan sebagainya. Cuma ya inilah yang saya alami. Ada juga yang tidak enak. Tidak enaknya apa? Waktu itu saya bulan Juli sebenarnya mau pertunangan. Tapi karena pandemi jadi tidak bisa bertunangan, lalu mundur gitu. Saya langsung mikir, apa saya nggak boleh ya bertunangan? Apakah dia bukan orangnya ya? Apakah saya nggak boleh menikah ya? Tapi kan kalau orang Jawa itu bilangnya gini, nggak ngijeni, jadi nggak sendirian. Jadi memang bener nih pandeminya kan buat semua orang, bukan cuma buat saya. Jadi saya semakin waktu berpikiran seperti itu, teman-teman saya yang membatalkan pernikahan, yang DP venue dan vendornya hangus itu banyak gitu. Jadi saya, bukan cuma saya. Ya memang ini adalah keadaannya seperti ini. Dan saya bersyukur. Dan justru ketika begitu saya lebih bersyukur lagi adalah saya bisa menjadi berkat di tengah keluarga kakak iparnya papa. Saya bisa mainan dengan si kecil yang suka gangguin saya dan yang suka saya gangguin. Meskipun sebenarnya saya nggak suka anak kecil. Ya itu saya belajar. Kadang saya disuruh ngambilin pampers atau popok ya itu disuruh ngambilin baju dan sebagainya, terus disuruh kadang mandiin, nyuapin. Kadang merasa bahwa susah ya nyuapin anak kecil gitu ya, kayak jadi gimana ya, harus dicita kan nggak mungkin ya anak orang, atau dijorokin kan nggak mungkin. Jadi saya mikir ya inilah apa ya yang kita alami, memang berbeda-beda. Dan yang saya
pikir lagi lebih baik adalah penyertaan Tuhan. Kalau saya dulu pikir, waduh gak jadi tunangan nih, berarti nggak boleh nikah. Ternyata enggak ya. Justru saya dipersiapkan untuk memilih gedung pernikahan yang lebih baik, yang lebih murah. Terus ada tiba-tiba yang memberikan rekomendasi, terus harga IO-nya bisa turun. Kan itu kan di luar ekspektasi ya. Ya, di luar kemampuan ekonomi juga. Jadi tiba-tiba rumah ada yang ngontrak gitu. Ya, meskipun yang ngontrak agak sedikit serong gitu. Ya, jadi banyak lah. Maksudnya serong adalah ada kecenderungan seksualitas yang lain gitu. Ya, jadi intinya ya itu adalah juga bahan saya untuk bisa ngobrol dengan dia, bisa menginjili dan sebagainya. Ya, itu keberagaman itu tidak akan saya jumpai ketika pandemi tidak datang gitu. Karena kalau pandemi datang ya paling konfliknya sama mahasiswa Mandarin, sama Bapak Ibu asrama, paling sama Edwin Petrus gitu, karena dia terlalu saya bebani. Ya banyak hal lah. Tapi kalau pandemi ini justru saya melihat yang lebih luas, dan terlebih saya bisa merasakan berkat-berkat itu. Jadi berkat-berkat tersembunyi di tengah pandemi. Dan yang paling menarik adalah kalau kita teruskan ke ayat yang tadi itu mencatat nih yang paling saya suka nih, Ester 4 ayat 14a. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Ini yang paling saya suka. Ada kelepasan dari pihak lain. Jadi pihak lainnya itu bukan ekonomi, misalnya keuangan atau keluarga saya yang nolongin saya, atau Edwin Petrus yang selalu bisa saya ajak diskusi ketika online learning, tapi pihak lain itu adalah Yesus Kristus. Ini yang paling saya sukain. Kenapa saya bisa mengatakan yang dibilang di Ester ini adalah Yesus Kristus? Ya, silahkan dibaca ya. Mungkin bisa nostalgia. Ini bahasa Ibrani, kalau dibaca ya Amot Laye Hudim Minma Ko apa itu? Kom Aher. Jadi yang paling penting ini ya, yang warnanya biru dongker ya, Toska. Itu bacanya ya Amot. Artinya adalah pihak lain. Pihak lainnya itu kalau di parsing itu 3ms. Jadi maskulin singular. Jadi benar-benar pihak lain. Jadi ini pihak lainnya siapa? Kalau di sini nggak dijelasin ya pihak lainnya. Nah, kalau pihak lain kalau mau ditarik berarti pakai yang ini. Pasaistas grapayasta peri auto. Ini ayat yang terkenal yang membahas tentang Kristus sentris di Lukas 24 ayat 27. Auto-nya itu juga 3ms, orang ketiga maskulin singular. Cuma bedanya kalau ini kan penunjuk. Kalau yang ini noun. Bukan noun, kata kerja. Ya, jadi ini pasti merujuk pada Kristus, karena Kristus di dalam Lukas 24 ayat 27 menyatakan semua yang ada di Alkitab itu merujuk kepadaku. Semua. Nah, ayat ini juga ada ya di Timotius yang pasa, grape, theos, penustos itu. Yang semua di Alkitab itu menyatakan dirinya. Jadi Yesus sendiri menyatakan semuanya itu dirinya. Dan kalau kita lihat di Ester 4 ayat 12 tadi, itu sebenarnya bukan timbul, tapi bangkit. Jadi sebenarnya itu bukan timbul, tapi bangkit. Akan bangkit pertolongan dari pihak lain, dan itu adalah Kristus. Meskipun ada badai yang masih berlalu, ada badai yang masih belum terjawab, itu belum selesai, tapi kita sudah punya jawabannya pasti, yaitu Yesus yang sudah menyelesaikan badai yang paling tidak bisa terselesaikan. Kristus bukan sekedar meredakan badai bersama murid-muridnya, tapi dia sudah mengalahkan badai itu, badai dosa, maut, kematian, dan segalanya itu. Jadi itulah yang seharusnya kita takutkan, dan ketakutan itu sudah dikalahkan oleh Kristus. Jadi kita seharusnya tidak perlu takut lagi. Dan Kristus juga tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kristus menyisakan Roh Kudus bagi kita untuk menjalani badai-badai yang kecil, misalnya badai keluarga, badai kuliah, badai keuangan. Ya sampai hari ini saya masih mengalami badai ya. Misalnya mengerjakan seminar ini gimana ya, tidak ada buku, tapi harus di pembuangan seperti ini. Terus saya juga harus mikir bagaimana supaya tidak boros. Jadi saya rencana mau catering tapi tidak ada. Jadi saya mikir apa yang saya bisa kerjakan di sini. Jadi terakhirnya kalau kita ditanya we are all in the same storm, lebih tepatnya we are have
same Christ. Jadi kita punya Kristus yang sama. Kalau kita sedang berada di dalam badai yang sama, kita mesti ingat kalau kita juga punya Kristus yang sama. Jadi seharusnya Kristus yang kita punya itu menjadi senjata terkuat, menjadi senjata yang membuat kita semakin sadar bahwa badai yang terbesar, yang tersulit, dosa, kematian, maut sudah dikalahkan. Jadi kita nggak perlu takut lagi. Tinggal kita berjalan bersama dengan Roh Kudus melalui badai-badai yang kecil. Ya, sekian sih. Ya, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kenyataan dan juga atas izin-Mu kami mengalami badai, termasuk badai pandemi virus corona ini. Tapi kami tahu semuanya ini di bawah kedaulatan-Mu, sehingga Engkau membuat kami semakin sadar bahwa tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Terima kasih Tuhan buat putra-Mu Yesus Kristus yang sudah mengalahkan badai terbesar, atas kematian, atas maut, atas dosa itu. Sehingga kami tidak perlu takut lagi menghadapi itu semua. Justru kami semakin bersyukur bersama dengan Roh Kudus untuk menghadapi badai-badai kecil yang lain. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kelas kami, Tuhan yang terus bersama kami. Roh Kudus bimbing kami di dalam terang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Makasih Daniel.